Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala urid dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan tak lupa pula, marilah kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya sehingga dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini kita semua masih diberikan kesehatan dan nikmat hidup di dunia. Pertama-tama, perkenankanlah saya memperkenalkan diri. Saya Fitri Nur Safaah dari kelas AA2 dengan NIM 601200119. Di sini saya akan berceramah singkat tentang materi madzhab. Yang akan saya bahas dalam ceramah singkat kali ini adalah bagaimana cara kita sebagai umat Islam dalam menyikapi perbedaan madzhab. Menurut para ulama dan ahli agama Islam, madzhab adalah metode-metode yang dibentuk melalui pemikiran-pemikiran dan penelitian-penelitian yang kemudian dijalankan dan diyakini sesuai dengan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip tertentu. Saudari-saudariku yang dirahmati Allah, seperti yang kita ketahui, madzhab digolongkan menjadi 4. Yang pertama, madzhab Syafi'i, madzhab Hambali, madzhab Hanafi, dan madzhab Maliki. Perbedaan madzhab tersebut seringkali membuat hubungan antar umat Islam tidak harmonis, padahal ulama-ulama pendiri 4 madzhab tersebut tidak saling mencela dan tidak saling menjatuhkan. Bahkan mereka tidak segan berguru satu sama lain. Di Indonesia sendiri memiliki 2 organisasi terbesar Islam, yaitu Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan organisasi Nahdlatul Ulama atau NU yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kedua organisasi ini memiliki pengaruh besar bagi bangsa Indonesia, khususnya dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan politik. Akan tetapi, perbedaan pendapat antara kedua madzhab tersebut kerap terjadi karena cara dan manhaj yang digunakannya pun berbeda. Seperti Muhammadiyah menggunakan majelis tarjih dalam fikihnya yang mengikuti madzhab Hambali, sedangkan NU menganut paham Ahlussunnah wal Jamaah yang cenderung mengikuti madzhab Syafi'i. Contoh kasus dalam hal ini adalah berkaitan dengan sholat subuh, apakah menggunakan doa kunut atau tidak berkunut. Kembali lagi kita mengingat kisah Imam Syafi'i yang menghormati Abu Hanifah. Saat itu beliau sedang berada di Baghdad dan kebetulan saat itu beliau sedang melakukan sholat subuh di dekat makam Abu Hanifah. Lalu Imam Syafi'i pun sholat subuh tidak menggunakan kunut. Itu bertujuan untuk menghindari khilafiyah dengan mujtahid lainnya. Maka sikap yang tepat untuk menyikapi perbedaan pendapat mengenai madzhab tersebut adalah kembali memahamkan tentang pemahaman 4 madzhab, yaitu Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Hanafi. Persoalan yang kedua adalah mengenai khilafiyah yang berkaitan dengan Hari Raya Idul Fitri. Almarhum Kiai Haji Hasyim Muzadi juga menyampaikan terkait khilafiyahan Hari Raya Idul Fitri, di mana harus dipahamkan lebih lagi kepada masyarakat bahwa perbedaan itu ada. Karena yang berbeda hanya tanggalnya saja, bukan tata cara sholatnya. Berkaitan dengan prinsip perbedaan madzhab ini, yaitu tentang bagaimana cara kita memilih guru yang akan diikutinya. Standarnya adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Contoh yang ketiga dari kasus tentang perbedaan madzhab ini adalah bersentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan sehabis wudhu. Bagaimana hukumnya? Apakah batal atau tidak? Menurut madzhab Hanafi,
tidak batal karena bersentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan tanpa dengan adanya syahwat tidak membatalkan wudhu. Dalam masalah ini, Imam Hanafi menggunakan dalil yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang sahih, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW sedang melakukan sholat. Sementara pada saat itu, istrinya Aisyah radhiyallahu anhu sedang tertidur dalam posisi arah kiblat sehingga menghalangi tempatnya bersujud. Pada saat itu pula, Nabi Muhammad SAW menggeser kaki Aisyah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, bersentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan sehabis wudhu membatalkan wudhu, baik dengan syahwat ataupun tidak. Namun jika sesama mahram tidak membatalkan wudhu. Dan yang ketiga, menurut mazhab Maliki, sentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan apabila sesudah wudhu, jika dengan syahwat membatalkan wudhu, tetapi jika tidak dengan syahwat tidak membatalkan wudhu. Begitu pula dengan mazhab Hambali. Jika bersentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan dengan syahwat membatalkan wudhu, dan jika tidak. Dari contoh-contoh persoalan perbedaan mazhab dan perbedaan pendapat tentang mazhab tadi, hendaknya kita sebagai umat muslim saling menghargai dan menghormati mazhab pilihan orang lain. Jadi kita bebas memilih mazhab apa yang akan diikuti dan dipercayai selama masih saling menghormati dan tidak saling merendahkan. Sekian ceramah singkat dari saya. Apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.